sangat baik ku hidup karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku rindu padamu setiap hari, ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus, sahabatku. Engkau setia dan sangat baik, ku hidup karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu setiap hari, ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu setiap hari, ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Kau yang ku rindukan, Tuhan, hanya Kau satu di hidupku, Tuhan. Tuhan Yesus, ku ingin bersamamu selamanya, Tuhan, selamanya. Tinggal dekatmu, Yesus. Sungguh ku rindu hidup bersamamu, Tuhan. Ini yang ku rindukan, tinggal bersamamu, Tuhan. Haleluya, haleluya. Satu yang ku rindukan, tinggal dekatmu, berjalan bersamamu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu setiap hari, ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu setiap hari, ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. menjadi seperti-Mu, senang
Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara sekalian. Mari pagi hari ini kita terus belajar bagaimana kehidupan orang yang tahu bersyukur di hadapan Tuhan. Untuk itu mari saya ajak saudara melihat bersama-sama di dalam Injil Lukas pasal yang ke-19. Kita akan baca mulai ayat yang pertama. Yesus masuk ke kota Yerikho dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan pada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Puji nama Tuhan, saudara sekalian. Nah, langsung saja kita lihat bagaimana Zakheus ini adalah seorang yang tahu bersyukur. Lalu di mananya bersyukurnya dia ini? Kalau dikatakan dia ini orang yang tahu bersyukur, lalu di mananya? Nah, sebelum itu kita lihat bahwa di sekelilingnya itu dicatat tadi ada banyak orang yang bersungut-sungut. Nah, ini ya. Coba kita lihat ayat yang ke-7. Tapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya. Ia menumpang di rumah orang berdosa. Nah, saudara sekalian, bagaimanapun juga, dari konteks ini kita lihat, ini adalah suatu kisah yang menyenangkan. Kisah yang betul-betul mendatangkan sukacita. Bagaimana tidak? Ada seorang pemungut cukai di sini. Bahkan kepala pemungut cukai. Dia kaya raya. Tapi tentunya sebagai pemungut cukai, dia bisa menjadi kaya seperti itu, ya pastilah dengan melakukan penekanan, penindasan, dan sebagainya demi untuk mendapatkan kekayaan itu. Tetapi hari itu dia mengalami suatu mukjizat yang luar biasa, yaitu
berjumpa dengan Yesus. Jadi kita lihat ini sebetulnya adalah kisah yang menyenangkan. Bagaimana seorang yang bisa dikatakan kejam, memperkaya diri, dan seterusnya, ya tentunya di backup oleh Romawi dalam hal ini. Ya, dia bisa menekan orang untuk bayar pajak dan seterusnya, sehingga dia bisa kaya raya. Nah, orang yang sebetulnya memang tidak disukai, tapi hari itu dia bisa mengalami perjumpaan dengan Yesus. Dia boleh dijamah oleh Yesus. Dan dia diubahkan. Coba lihat tadi apa yang diungkapkan oleh Zakheus. Dalam ayat 8 dia katakan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Ya. Sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Coba, luar biasa. Seorang memungut cukai yang mengalami perjumpaan dengan Yesus, berubah, bertobat, dan kemudian menjadi berkat untuk orang yang lain. Ini sesuatu yang menggembirakan seharusnya. Tapi tadi dikatakan orang-orang bersungut-sungut. Nah, di sini kita lihat. Kita harus belajar betul bagaimana tahu bersyukur dalam kehidupan ini. Orang-orang yang bersungut-sungut itu dia cuma memikirkan kondisi sekitarnya, keadaan sekelilingnya, termasuk dirinya sendiri. Apa pemungut cukai kok begitu? Apa itu? Rabi kok mau bergaul dengan orang yang melakukan ya tindakan yang bisa dikatakan ada kekerasannya, pemerasan dan sebagainya. Nah, orang-orang itu mungkin di antara mereka ada yang pernah mengalami ditekan oleh anak buahnya Zakheus karena masalah bayar pajak dan sebagainya. Kelihatannya normal, jengkel dan sebagainya. Tapi justru sini kita belajar bagaimana sebetulnya kehidupan yang tahu bersyukur di hadapan Tuhan itu. Secara normal manusia itu memang ya kepinginnya itu menang sendiri. Ya kalau perlu ya kaya sendiri ya dan sebagainya. Andai kata orang-orang ini tahu bersyukur, pasti dia akan mengatakan, wah puji Tuhan, seorang seperti Zakheus ini bisa berubah seperti itu karena dijamah Yesus. Wah ya haleluya, terima kasih Tuhan, syukur kepadamu. Bisa saja mereka seperti itu. Tapi ternyata itu tidak terjadi. Itulah sebabnya bersyukur itu dalam segala keadaan, bukan karena keadaan. Orang-orang ini cuma hanya terpancang pada keadaan sekelilingnya. Ada Zakheus yang begini, ada Zakheus yang tentunya suka memeras lah anak buahnya yang kalau nagih pajak dengan cara yang kasar mungkin dan sebagainya. Ya itu memang sekelilingnya seperti itu, keadaannya seperti itu. Nah, orang yang tahu bersyukur berbeda. Dia tidak melihat keadaan,
tapi dia melihat bagaimana Yesus itu luar biasa. Kalau Zakheus yang seperti ini bisa berubah luar biasa, itu tentunya sesuatu yang sangat ajaib dan istimewa. Karena kebaikan Tuhan. Nah, Tuhan Yesus tadi katakan, hari ini dalam ayat 9, telah terjadi keselamatan pada seorang keturunannya Abraham. Kadang orang ini adalah anaknya Abraham. Nah, itu Yesus kita. Nah, ini yang kita harus tahu, bersyukur. Bersyukur Yesus itu memang luar biasa. Dia Allah yang baik. Dia penyelamat, dia penolong. Ya keadaannya memang mungkin tidak seperti yang dikehendaki. Kok enak Zakheus bisa seperti itu? Nah, oke, coba kita lihat awalnya bagaimana kok ini bisa terjadi seperti itu. Ya, yaitu diceritakan bagaimana Yesus itu melewati kota Yerikho. Dan di situ ada seorang pemungut cukai namanya Zakheus. Tidak diceritakan awalnya, tapi yang diceritakan adalah Zakheus ini rupanya mempunyai suatu kerinduan untuk ketemu Yesus. Kira-kira orang yang bagaimana Yesus ini? Tapi karena dia pendek dan mungkin tidak punya kesempatan untuk bisa melihat Yesus, dia naik pohon ara. Nah, dari pohon ara itu dia bisa melihat, oh ini tah Yesus seperti itu. Sebetulnya Yesus yang ada di bawah, ya sepertinya sudah ya biasalah kalau ada orang-orang yang nonton kepingin lihat dia, ada yang di atas pohon, ada yang ya mungkin berdiri agak jauh untuk melihat Yesus dan seterusnya. Tapi kali ini kok Yesus berhenti dan dikatakan dia mendongak ke atas dan berkata, Zakheus segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Nah, ini luar biasa ini. Ya. Yesus itu luar biasa. Dan Zakheus mungkin tujuan awalnya cuma ingin nonton saja. Tapi kali ini dia mengalami jamahan dari Yesus. Dan Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Menerima Yesus dengan sukacita. Nah, jadi saudara sekalian, di sini kita lihat kelompok yang bersungut-sungut tadi, yang tidak bisa bersyukur, tidak tahu bersyukur, karena hanya melihat keadaan sekelilingnya. Pikirannya, pandangannya hanya terpancang pada hal-hal yang ada di sekelilingnya. Padahal sebetulnya mereka harus bisa melihat ada sesuatu yang sangat-sangat istimewa dan jauh lebih penting dari sekedar hal-hal yang ada di sekelilingnya, yaitu keselamatan yang terjadi pada diri seorang yang bernama Zakheus ini. Nah, sekarang bagi Zakheus, setelah dia mengalami jamahan Tuhan, di sini kita lihat, dia betul-betul berubah dan mengatakan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan kalau ada yang pernah kuperas, aku akan membayar kembali 4 kali lipat. Zakheus ini kita tahu adalah orang yang suka bersyukur, yang tahu bersyukur. Mungkin kita berpikir, wah, lah kok enak hartanya dibagi-bagikan begitu.
Apa ndak habis nanti? Dan seterusnya. Nah, orang yang tahu bersyukur ndak menghitung apapun. Orang yang tahu bersyukur cuma menghitung betapa besarnya kasih Allah. Betapa baiknya Tuhan itu. Dia penyelamat, Dia penolong. Dia Allah yang sangat mengasihi. Itu orang yang tahu bersyukur. Seperti Zakheus ini. Harta baginya bukan sesuatu yang primer lagi. Melainkan Yesus yang nomor satu. Ya, kalau kita merenungkan, memang tidak gampang untuk melakukan hal seperti ini. Tapi Zakheus, bagi dia, ini adalah suatu peristiwa yang istimewa. Itulah sebabnya, sebagai wujud ucapan syukurnya, karena Tuhan sudah menyelamatkan dia, syukurnya kepada Tuhan, dia mengatakan, separuh dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Sebelumnya, pasti ini tidak akan pernah terpikir dalam dirinya. Tapi karena jamahan Yesus, dia berubah menjadi seorang yang bisa menjadi saluran berkat untuk orang lain. Nah, jadi saudara sekalian, masalahnya adalah tahu bersyukur atau tidak. Kalau kita ini adalah seorang yang tahu bersyukur kepada Tuhan, ceritanya akan berbeda. Zakheus betul-betul seorang yang tahu bersyukur karena nomor satu adalah Yesus. Pandangannya hanya kepada Yesus. Fokusnya hanya kepada Yesus. Dan dia melihat bahwa apa yang dialaminya, yang diterimanya dari Yesus, itu tidak sebanding dengan apa yang dia miliki. Tidak sebanding dengan kekayaannya dan sebagainya. Orang yang tahu bersyukur, dia tidak khawatir, dia tidak bingung dengan harta bendanya lah, miliknya dan sebagainya. Entah harta yang berkelimpahan ataupun kondisi yang minus. Kalau orang tahu bersyukur, dia tidak akan terpengaruh dengan keadaan itu. Dia boleh kaya raya, tapi kalau dia tahu bersyukur kepada Tuhan, dia tidak memperhitungkan semuanya itu. Dia cuma fokusnya kepada Yesus saja, yang sudah menyelamatkan dirinya. Mungkin ada orang yang secara ekonomi, secara duniawi, secara harta, minus, gak punya apa-apa. Tapi kalau dia adalah orang yang tahu bersyukur kepada Tuhan, dia juga tidak bingung dengan itu. Sama saja, orang yang tidak punya harta, yang minus, yang miskin dan seterusnya, bisa ngomel, hidup nih kok susah ya, kok begini ya Tuhan, di mana Engkau kok tidak nolong dan seterusnya. Bisa. Nah, inilah yang dikatakan di dalam bahasa aslinya, yaitu di dalam bahasa Yunani, ya, dikatakan sebagai diengitso, ya. Nah, dalam bentuk dari akar kata, ya, diagongitso, ya, yang berarti to murmur atau grumble. Diagongitso itu adalah sungut-sungut, komplain dan seterusnya. Baik orang yang kekurangan
ataupun orang yang berkelebihan, berkelimpahan, yang kaya raya, ya bisa bersungut-sungut dia konggitsu juga. Kalau kaya bersungut-sungut juga, enak, pinjem, minta. Pikirnya duit ini datang sendiri atau gimana? Macam-macam, ya. Tapi yang penting adalah gak peduli kaya, gak peduli miskin. Kalau memang tidak tahu bersyukur, ya gak bisa bersyukur. Jadi bukan tergantung dari kaya miskinnya. Oh, kalau kaya selalu bersyukur, belum tentu. Oh, kalau miskin selalu bersyukur juga lebih belum tentu lagi. Tapi baiklah, kali ini kita belajar bagaimana selalu hidup tahu bersyukur kepada Tuhan. Seperti Zakius ini memang luar biasa. Dia tidak peduli dengan keadaannya, tidak peduli sekelilingnya. Pokoknya fokusnya Yesus. Orang boleh klesak-klesik, gosip dan sebagainya. Bersungut-sungut di sekelilingnya. Orang berdosa model begini kok. Rabi itu mau datang rumahnya dan seterusnya dan seterusnya. Enggak digubris semuanya itu. Fokusnya cuma Yesus. Dia katakan Tuhan. Dia enggak ngomong sama orang lain. Diem lu. Misalnya begitu. Ya, enggak. Tuhan. Karena Engkau penyelamatku. Engkau penolongku. Engkau Allah yang baik. Aku bersyukur atas jamahan-Mu hari ini. Setengah dari milikku akan kuberikan pada orang miskin. Dan aku akan berubah. Kalau dulu suka memeras, kalau ada orang yang pernah aku peras, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Ya, ini kadang-kadang secara perhitungan kita melihat, wah, aneh ini, gimana bisa? Apa nututi nanti apa yang dia miliki? Dan seterusnya. Tapi bagi Zakius, dia tidak memperhitungkan itu semua. Dia fokusnya cuma Yesus saja yang sudah menyelamatkan dia. Ya, puji nama Tuhan, saudara sekalian. Mari kita selalu hidup tahu bersyukur, yaitu fokusnya kepada Yesus, bukan kepada harta dunia, harta milik, kondisi sekeliling dan seterusnya. Saya percaya ketika Zakius melakukan itu, dia tidak malah kekurangan. Lu kan setengah diberikan kan habis. Iya, kalau itu pikirannya manusia. Ini urusannya dengan sorga. Setengah dibagi-bagikan. Sorga kembalikan berlipat kali ganda. Tidak ada yang mustahil. Tetap bersyukur. Puji nama Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau Allah yang baik untuk kami. Sepanjang hari ini kami diberkati berkelimpahan, kami sehat, dan kami selalu memuliakan Engkau Tuhan. Selalu hidup bersyukur kepadamu. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.